Halo, welcome back to my channel. Hari ini edisi spesial review Mouse the Predator. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung aja. Dimulai saat Jung Barem yang menyekap Hankook dan merekamnya untuk diberikan ke Gomuchi. Barem duduk di depan TV, melihat tayangan wawancara Gomuwon tentang dia yang memaafkan Han Seo-jun. Terlihat Barem merusak sebuah flash disk. Di saat masyarakat melakukan unjuk rasa tentang penculikan Hankook, Barem menelpon ibu Hankook untuk memuluskan niatnya. Di rumah Jung Barem, ingat kan saat Hongju melihat foto penghargaan, bertanya ke Barem kalau dia adalah orang yang diwawancarainya. Nah, saat si Barem ingin memberitahu Hongju, langsung dialihin sama Hongju. Barem terus memberi ekspresi kalau semua ini akan lebih menarik. Saat Gomuwon datang mengantar makanan, Barem sengaja bertanya tentang Han Seo-jun. Awalnya, Gomuwon terkejut, tapi dia bisa menjelaskan alasannya. Alasan ini tidak bisa diterima Jung Barem, dan dia memutuskan akan memberikan kesempatan terakhir untuk Gomuwon. 2 jam sebelum siaran, kasus itu masih juga belum terpecahkan. Jung Barem pun tersenyum. Jung Barem datang ke gereja tempat Gomuwon dan bertanya tentang Han Seo-jun untuk terakhir kalinya. Tapi jawabannya tetap sama, tetap memaafkannya. Di saat itulah Gomuwon menyadari kalau si predator itu Jung Barem. Jung Barem mencekik Gomuwon hingga tidak sadarkan diri, dan Jung Barem pun pergi dari sana. Di stasiun TV, Gomuchi memberikan jawaban pasti saat Hongju bertanya apa dia bisa menyelamatkan Hankook. Di saat yang sama, Sung Yohan dan Jung Barem menonton acara itu, tapi reaksi mereka berdua berbeda. Sung Yohan terus memperhatikan kasus itu, sedangkan Jung Barem tertawa senang karena Gomuchi menuruti sesuai perintahnya. Di bangku taman, Barem menelpon ke stasiun TV, berkata ingin memberikan info ke Hongju. Ternyata ini semua sudah disetting sempurna sama Barem. Barem minta suaranya disamarkan. Saat disambungkan, Barem sengaja memancing kemarahan Gomuchi. Setelah puas, dia pun meninggalkan taman itu dan memulai permainannya. Di stasiun TV, Gomuchi menerima paket yang dia pikir itu adalah video palsunya. Ternyata video itu asli. Barem pun berpura-pura berkata kalau itu bukan video yang dikirimnya. Di ruangan stasiun Simjeon, di belakang semua orang dia tersenyum dan berpura-pura menemukan Hankook di CCTV di sana. Setelah memberitahu Gomuchi, dia pun pergi ke ruangan sebelah dan menelpon lagi ke stasiun TV. Barem mulai memprovokasi kemarahan Hongju dan Gomuchi, dan ternyata dia pun berhasil, hingga membuat ibu Hankook ikut terkejut. Di luar stasiun Simjeon, Barem menyuruh Dongku ke tempat Gomuchi saja, sedangkan dia tetap di sana. Melihat Dongku pergi, Barem mulai aksinya lagi dengan memberitahu stasiun TV lain kalau anak di video itu bukan Hankook. Dia sengaja menunjukkan dirinya di depan CCTV agar terlihat mencari info tentang Hankook. Sesuai dugaan dan prediksinya, petugas stasiun datang dan meminta dia mengamankan bukti di loker. Dia menelpon Gomuchi berpura-pura kalau dia menemukan flash disk di sana, dan berpura-pura panik berkata ke Gomuchi kalau datanya itu rusak. Gomuchi memintanya ke kantor polisi untuk segera memulihkan datanya. Ini seperti flash disk yang ada di awal. Di stasiun TV, Hongju mendapat instruksi mengakhiri acaranya. Di kantor polisi, Barem yang melihat acara Hongju mulai merasa bosan dan berpura-pura memberikan petunjuk yang ditemukan dari pantulan topeng Hankook. Gomuchi mulai memahami kesamaan para korban. Di saat Gomuchi menjelaskan hasil penemuan di masing-masing korban, Barem pun mengganti semua pakaiannya dan bersiap-siap. Di bangku taman,
Barem menelpon Gomuchi lagi dan mendengar penjelasannya. Seakan tahu kalau Gomuchi mengulur waktu, dia mematikan telepon dan segera ke tempat Gomuwon. Di hadapan Gomuwon, Barem tetap melanjutkan memprovokasi Gomuchi. Di saat Gomuchi merasa kalau pelakunya tertangkap, Barem memulai aksinya mengancam Gomuchi menggunakan Gomuwon. Di saat yang sama, terlihat Hankook yang diikat dengan sesuatu yang seperti bom waktu. Selanjutnya, seperti yang kita lihat di episode 5. Setelah membunuh Gomuwon, Barem membedah perut Gomuwon dan mengisinya kembali dengan batu, serta menyelipkan buku dongeng di sana. Bong Yi yang tiba di gereja melihat Gomuwon yang digantung. Terlihat perkelahian yang tidak seimbang antara Bong Yi dan Barem. Mendengar suara polisi, Barem bergegas pergi dari sana dan berganti pakaian untuk menuju ke gereja. Setibanya di sana, Barem mencium bau min dan merasa heran karena merasa telah membunuh orang itu. Ternyata Barem menganggap Kim Jung Sung itu Sung Yohan. Melihat Gomuchi yang putus asa karena kematian kakaknya, Barem terus berusaha membuatnya bangkit. Bukan karena simpati, tapi dia merasa tidak menyenangkan bermain tanpa Gomuchi. Di rumah sakit, Barem terlihat kesal karena Bong Yi mengingat telah melukai lengan kirinya. Sung Ji-eun yang melihat Barem langsung berlari keluar rumah sakit dan muntah. Barem yang melihatnya jijik tapi tetap harus berpura-pura peduli. Tapi reaksi Sung Ji-eun ini yang terus bikin aku mikir, kalau emang Barem anak dia, jadi Sung Yohan itu anak siapa dan gimana ceritanya bisa tertukar. Dan Barem memikirkan trik lain untuk memancing Gomuchi dengan cara menyebarkan video Hankook yang akan kehilangan paru-parunya bila tidak ditemukan dalam 3 hari. Barem yang melihat triknya berhasil tersenyum senang dan ingin memulai lagi permainannya. Tapi saat Gomuchi datang ke kantor polisi dan melihat foto kasus kakaknya, dia pun menjadi putus asa lagi. Tenggat waktu pencarian Hankook berakhir. Barem berkata hanya dia yang menepati janji, sedangkan Gomuchi tidak, dan berbisik kalau tidak ada perasaan iri adalah pendosa. Barem yang mendapat kabar kalau DNA nenek Bong Yi ada di rumah Sung Yohan, bergegas datang ke sana. Di ruang bawah tanah, dia menemukan foto-foto dirinya dan juga para korban. Seketika menyadari kalau dia salah membunuh orang. Sung Yohan datang ke rumah Barem untuk menyelamatkan Hankook, tapi malah ditembak Gomuchi. Kita dibikin flashback ke episode 2. Saat Sung Yohan dan Barem secara tidak sengaja bertemu di lobi rumah sakit. Tapi kali ini suaranya Jung Barem, bukan Jaehoon kecil. Dia berkata, ibu bilang ada anak lain yang memiliki gen psikopat. Barem bertanya-tanya, apa dia menjadi predator sepertinya atau jadi orang biasa. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di Most Predator 2.